Jadi apabila adaptornya agak lemah, jadi di sini tetap tegangannya 12 volt. Oke, kita colokkan di modem ya. Nah, seperti ini modemnya sudah menyala guys. Hanya ada satu kabel saja nanti yang akan ke tiang ya. Jadi nggak ada dua kabel, hanya satu kabel saja seperti ini. Terus ini kabel RJ45 nya kita bisa colok seperti ini. Oke, sudah guys, sudah beres. Oke dulur, ketemu lagi di channel Solid Elektronik ya. Ini malam-malam saya sedang menggulung-gulung kabel internet guys. Nah, tadi rencananya di awal tuh mau bikin tutor ya, step by step, ternyata cukup beribet ya. Ini saya sepil saja posisinya sudah jadi. Nah, ini kalian masih ingat nggak dengan modem yang ini? Ini modem Advent punya saya, sudah saya pakai ada sekitar 1 tahun mungkin ya, lebih ya. Nah, ini waktu itu sempat juga saya bikinkan antena Catherine yang sampai manjat-manjat genteng waktu itu. Dan sekarang guys, ini musim hujan ya, ternyata antena yang saya pasang itu tertiup angin dan roboh ya. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit berbeda. Nah, modem ini sekarang akan saya taruh di luar ya, supaya mendapatkan sinyal yang lebih stabil ya, seperti itu ya. Tujuannya seperti itu. Untuk modem itu sendiri ya, modem ini sendiri itu sudah ada baterainya seperti ini. Tapi sengaja kali ini saya copot, itu kenapa? Karena modem ini selama pemakaian itu susah masuk ke web UI-nya. Jadi kalau kita mau remote dari WiFi, misalkan mau di restart untuk modem ini tuh susah ya, kadang harus berulang kali baru bisa masuk ke web UI-nya. Terus dia satu lagi, saat dia akan terhubung ke WiFi yang ini, yang tertera di belakang sini, atau WiFi bawaannya, kalau kita sudah pasang password atau sandi, itu terkadang saat kita mau masuk itu susah banget ya, harus coba 2-3 kali baru terhubung. Nah, untuk project kali ini saya buat ini dulu deh. Ini kan saya menggunakan internet, ini menggunakan kabel ya, karena saya pasang di Mikrotik dan buat WiFi voucheran. Nah, seperti ini contohnya ya, saya ambil internetnya itu dari sini, bukan dari WiFi-nya, dari kabel seperti ini. Nah, kalau di dalam rumah kan ini cukup ya, kabel sepanjang semeter ini cukup. Nah, karena rencana saya akan taruh di atas genteng, maka saya butuh kabel yang panjang. Ini kabel saya sudah beli panjangnya 100 meter, tapi nggak saya pakai semua ya, saya ambil 20 meter saja. Ini sudah saya rakit seperti ini. Kita akan sepil ke alatnya saja. Ini dia kabelnya sudah saya potong sepanjang 20 meter ya. Saya kira-kira itu cukup lah untuk 20 meter. Nah, kabel ini itu kalau kondisinya masih baru, itu ternyata kabelnya saya beli segulung ya, 100 meter itu ternyata kabelnya isinya itu ada 8 guys. Sedangkan yang bawaan TP-Link ini kita bisa lihat ya, dari 8 kabel itu yang terpakai hanya ada 1, 2, 3, 4 ya, bisa kita lihat ya, hanya 4 kabel saja guys, yaitu putih, oranye, terus putih, hijau, dan hijau. Ini untuk penempatan kabel-kabelnya di kaki nomor 1, 2, 3, 4, 5, 0, lalu lompat ke nomor 6 ya. Nah, dari kabel ini maka akan tersisa 2 kabel ya. Nah, di sini saya buat untuk konektor USB yang tipe female ya. Nah, ini rencananya saya pasang adaptor, bawaannya dimasukkan ke sini ya. Nggak nyampe kabelnya guys, ini posisi adaptornya masih tercolok, sebentar. Nah, ini adaptor yang bawaan saya pasang di sini. Daripada saya potong kabel ini, saya sambung 20 meter, saya harus modal kabel lagi sepanjang 20 meter terus ditempelin seperti ini. Kan sangat jelek sekali ya, dan juga boros sekali ya. Saya harus modal kabel 20 meter lalu ditempel seperti ini. Nah, berhubung ini saya kepake cuma 4 saja, saya pasang seperti kabel yang bawaan dari TP-Link ya. Nah, saya samakan saja seperti ini untuk warnanya. Putih, oranye, dan putih hijau dan hijau ya, seperti itu saja. Terus ini sisa kabelnya saya manfaatkan seperti ini. Jadi masih ada 4 kabel, jadi ini yang putih, biru sama biru saya kasih tegangan negatif ya, seperti arus dari PLN. Terus yang coklat
sama coklat putih ini saya kasih tegangan positif ya, seperti itu. Ini sih nggak ada aturan kabelnya, bebas, yang penting kita yang buat itu ingat saja lah seperti itu ya. Ini untuk di bagian bawah, nanti ini dicoloknya ke mikrotik. Kita colokkan dulu untuk power dari adaptornya. Oke ya, sudah tercolok. Nah, itu kabelnya sudah sampai tegangannya sampai di atas sana, guys. Sepanjang 20 meter ini kabelnya tegangan DC itu sudah mengalir ke sini. Nah, ini kenapa saya beri step up seperti ini? Tujuannya itu kita kalau tahu sendirilah, kalau kabel tegangan DC itu disambung sebanyak ini ya, sepanjang 20 meter itu tegangannya sudah drop. Jadi di sini tuh nggak bakalan 12 volt. Nah, makanya di sini di input ini yang dari bawah itu saya step up menjadi 12 volt lagi supaya tegangannya di sini tetap seperti di adaptor ya. Jadi tidak ada tegangan yang hilang di kabel. Saat sampai di sini langsung di step up lagi, biarpun ini inputnya 12 volt, ini keluarnya tetap 12 volt ya. Jadi apabila adaptornya agak lemah, jadi di sini tetap tegangannya 12 volt. Oke, kita colokkan di modem ya. Nah, seperti ini modemnya sudah menyala, guys. Hanya ada satu kabel saja nanti yang akan ke tiang ya. Jadi nggak ada dua kabel, hanya satu kabel saja seperti ini. Terus ini kabel RJ45-nya kita bisa colok seperti ini. Oke, sudah guys, sudah beres. Kita tinggal taruh di luar karena ini nanti bakalan kena hujan, mungkin dimasukkan ke dalam ember kali ya. Seperti itu, hanya ada kabel satu ya, seperti PoE ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini paham ya, guys. Nah, ini belum saya pasang kartu karena memang nggak ada kartunya, guys. Lah ini ya, di awal tadi kan saya sempat bilang ada baterainya. Kalau saya pasang baterai, nanti saat si router ini error, saya nggak bisa mematikan atau restart dari bawah ya. Nah, apabila sudah seperti ini kan, saya bisa restart dari bawah. Cabut saja power supply-nya, dia langsung mati ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak harus nurunin si modem ini yang ada di atas tiang seperti itu ya. Kita tinggal cabut saja dari sini. Si modemnya ini sudah mati ya, atau nge-restart. Biasanya kalau kita restart seperti ini, internetnya jalan kembali. Yang tadinya error akan jalan kembali. Oke, di sini paham ya, guys. Cukup simpel sebetulnya, seperti ini saja. Ini kenapa saya buat seperti ini ya. Ini karena sinyal di sini memang sekarang posisi hujan itu sangat jelek sekali ya. Ini waktu saya pasang baterai itu saya cari-cari tempat ya, guys. Jadi di ruang tamu ini, ruang depan itu sinyalnya cuma dapat satu. Nah, saya pindah ke dapur, malah di atas kulkas itu dapat sinyal 2 atau 3 ya. Nah, yang terakhir ini yang lebih konyol lagi ya. Saya taruh di kamar mandi malah dapat 3 sama 4. Itu kebetulan di kamar mandi ada jendela yang mengarah ke belakang ya. Kemungkinan saya dapat sinyal itu dari area Wanajati ya. Di belakang rumah itu los sekali, nggak ada halangan. Nah, ini kemungkinan saya akan pasang di belakang dengan kabel yang panjang ini ya. Sebetulnya ada cara seperti yang saya sebut di awal tadi ya. Apabila saya nggak pakai kabel seperti ini ya, nggak manfaatkan kabelan, ini kabel yang ini kita potong, kita sambung seperti ini ya. Ini sudah beres seperti ini. Tapi kan kabelnya ada, jadi ada dua seperti ini, saya harus modal lagi ya. Atau ini adaptornya langsung ditaruh di atas sekalian barang ini. Tapi saya harus narik kabel PLN ya. Konsepnya sama seperti ini, jadi kabelnya nanti ada kabel PLN, ada kabel LAN. Itu saya rasa malah berbahaya ya kalau kita narik-narik kabel PLN. Atau bisa juga kabel PLN-nya diputus, disambungkan ke sini juga bahaya juga ya, karena ini kabel data dicampur sama kabel PLN ya. Jadi ini saya rasa yang paling pas ya. Jadi dari adaptornya ada di bawah, kita sambung kabel sepanjang 20 meter. Terus supaya tegangannya nggak hilang di tengah jalan di sini ya, saya step up lagi menjadi 12 volt lagi. Jadi saat di modem ini kita coba ukur saja lah, daripada kita kebanyakan ngomong ya, guys. Tadi di awal soalnya sudah saya coba. Saat kita tidak pasang step up seperti ini, malah tegangannya tinggal 11 volt ya. Dari bawah 12 volt sampai atas tinggal 11. Itu kan
bisa mempengaruhi kinerja modemnya sendiri ya. Nah, kita coba ukur. Ini yang inputan dari bawah ya. Ini kabel Profes saya malah rusak, saya bikin darurat seperti ini ya. Karena keseringan buat servis TV, buat tegangan yang ada di tabung, malah kabelnya kalah, akhirnya putus di dalam. Sebentar. Nah, ini bisa dilihat ya, tegangannya 11,76. Ini sebelum keluar ke router. Nah, kita ukur setelah di luar, setelah lewat step up, nah jadi 12,8 volt. Padahal kalau kita ukur di bawah di sini ya, sebelum lewat kabel itu tegangannya 12 volt guys. Kita lihat ya. Sebentar, nggak begitu connect. Bisa dilihat ya, tegangannya itu 12,10 volt. Ini saat posisi di bawah, 11,10 volt. Ya, 11,10 volt. Tapi setelah melewati kabel sepanjang 20 meter, di sini tinggal 11,7 berapa tadilah. Kita pasang lagi. Setelah nyampe ke sini, setelah lewat sepanjang 20 meter, itu tegangannya sudah drop ya. Sebentar, saya agak kesusahan ini. Duh. Bisa dilihat ya di situ ya. 11,7475. Berarti sudah hilang cukup banyak ya guys. Dari 12,10 volt tinggal 11,75. Nah, sekarang yang menuju step up ini, setelah ini kan langsung ke modem masuk, maka si modem ini dapat tegangan maksimal seperti di bawah ya. Bisa dilihat ya, tegangannya di situ 12,8 volt. Jadi biarpun sudah adaptor 12 volt dari bawah, sudah melewati kabel sepanjang 20 meter, ini sampai ke modem ini tegangannya masih tetap 12 volt berkat si step up ini ya. Tadinya saya langsungkan saja tegangannya 11,75 saat langsung disambung ke modem tanpa alat ini. Oke lah, berhubung sudah seperti ini ya, kita tinggal sambung lagi besok. Mungkin penempatannya di mana saya akan coba atur, atau di luar, atau tetap di kamar mandi, atau mungkin saya bikinkan tiang di luar ya. Saya rasa sih bagusnya di luar. Ini untuk speed saat ini untuk kartu Indosat itu dapat 20 Mbps ya. Untuk kartu Indosat. Kalau Excel ini sekitar 5 Mbps saja guys. Nah, tapi ini memang lokasi di tempat saya itu yang kurang bagus ya. Saya sempat penasaran, saya ambil kartunya, saya pasang di HP pas saya ke Wanadadi itu di kota ya. Itu diukur gila guys, sampai 50 Mbps ya. Perhatikan permasalahannya, sinyal dari tower itu nggak sampai ke rumah saya, seperti itu guys. Jadi nanti ini diakalin, taruh di luar rumah, di genteng mungkin ya, atau saya bikinkan tiang supaya penangkapan sinyalnya mungkin lebih bagus ya. Nyoba antena Catherine sudah, sekarang tinggal modem ini taruh di luar, seperti itu. Oke lah, saya akan rapikan dulu ya. Ini sudah berantakan sekali. Tadinya mau bikin tutor step by step malah nggak jadi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.